Terima kasih. Engkau telah mengirimkan orang-orang baik untuk kami. Waktu ada penyintas diumumkan, Suci itu berhari-hari datang ke kantor maskapai. Dia berharap nama suaminya itu yang disebut. Tapi ternyata namanya nggak ada di daftar penyintas. Kalau kayak gini caranya, biasanya harus pasang CCTV. Biar kalau ada kejadian pelemparan batu kayak semalam, bisa langsung ketahuan siapa pelakunya. Ya Allah, jadi berarti semalam ada yang berusaha melempar batu ke rumah Sienna. Terus Elsa dan Sienna gimana kabarnya? Untung semalam batunya nggak kena orang. Alhamdulillah, Elsa dan Sienna baik-baik aja. Tapi apa jangan-jangan pelakunya adalah orang yang selama ini mengincar Elsa? Kalau sampai iya, Mama harus tahu. Selamat siang, Pak, Bu Andin. Siang Pak Randy. Iya, semua yang Bapak chat ke saya dari semalam sudah saya siapkan, Pak. Termasuk yang Ibu pesan juga ke saya. Kamu pesan apa? Ada beberapa kebutuhan mereka sih Mas, tapi ternyata mereka nggak butuh itu aja. Apalagi istrinya juga butuh sesuatu yang lebih. Makasih ya. Udah dibantu. Silakan, Pak. Silakan. Pak, beras dan yang lain-lain sudah saya turunkan di belakang, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya tunggu di belakang ya, Pak. Gak apa-apa, gabung aja sih. Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Ya udah. Makasih Pak Randy. Sama-sama. Tante punya sesuatu loh buat kamu. Nih, Tuh, coba itu. Tuh, lihat tante itu. Ada apa tuh? suka nggak? Cantik loh. Bilang apa? Thank you, Auntie. Sama sayang, aduh pinter banget. Saya juga punya anak, umurnya juga nggak jauh kayak Alia. Sekarang sekitar 2 tahunan. Iya. Lagi lucu-lucunya, lagi atraktif banget. Malah kalau misalnya dikasih barang atau apa, pasti berantakan soalnya. Mungkin karena laki-laki kali ya. Iya, ini Alia ini kan gemes banget. Ya, cantik banget. Ayo, peluk dong tantenya. Mana coba Give me a hug. peluk tantenya? Gue nggak mau, malu. Malu. Nggak apa-apa. Malu ya. Jadi aku udah siapin pendidikan anaknya Pak Fauzi ini, Mas. Dia akan bersekolah sama Askara mulai dari preschool sampai kuliah nanti. Ali adalah bagian dari keluarga kita saat ini. Dan Mbak Suci sudah aku persiapkan buat berobat ke dokter Andi juga. Dia harus sembuh untuk anaknya, Mas. Untuk Alia. Kalau Mbak Suci sehat, Alia akan tumbuh menjadi anak yang tegar dan kuat, ya kan? Mbak Suci nggak boleh terus-menerus larut dalam kesedihan ini. Saya juga udah mikirin itu, Din. Soal pendidikan anaknya Fauzi. Tapi mungkin gak sedetail kamu. Saya gak mikir bakal sekolah bareng Askara. Soal pengobatan Suci, itu juga sudah saya pikirin. Yang terutama, saya mikir untuk menggantikan peran Fauzi dalam mencari nafkah. Ya Allah, saya selalu bersyukur. Sebab Engkau muliakan hamba dengan menghadirkan seorang pendamping yang hatinya sangat mulia. Sangat mulia bagaikan permata. Dia tidak hanya membalas budi, tapi dia mau merangkul orang-orang. Keluarga Fauzi, yang sudah memberikan nyawanya demi menyelamatkan saya.
Duduk ya. Iya, 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 iya. Pokoknya Mbak Suci harus sabar. Saya ngerti ini bukan suatu hal yang gampang untuk dijalanin. Tapi sabar dan ikhlas itu adalah kuncinya. Pokoknya kita hadapin ini sama-sama ya Mbak. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengirimkan orang-orang baik untuk kami. Waktu ada penyintas diumumkan, Suci itu berhari-hari datang ke kantor maskapai. Dia berharap nama suaminya itu yang disebut. Tapi ternyata namanya nggak ada di daftar penyintas. Pupus harapannya untuk bisa melihat suaminya lagi. Padahal dia sudah berharap suaminya untuk bisa selamat. Saya ngerti perasaannya seperti apa. Karena saya juga pernah ada di posisi seperti itu kan, Bu. Jadi kami sekeluarga memutuskan untuk membuat makam di hari setelah nama korban selamat diumumkan. Tapi Suci enggan datang ke makam itu. Mas Fauzi masih ada kok, Bu. Nanti juga pulang. Mbak, saya tahu rasanya kayak gimana. Saya pernah ngalamin itu dan saya tahu sakitnya seperti apa, Mbak. Gak ada istri yang siap mengalami kehilangan. Begitupun juga sebaliknya. Hati mereka pasti sangat hancur. Kenapa makam Fauzi dibuat, Bu? Kami membuat makam Fauzi, Pak, supaya kami seolah-olah masih memiliki raganya, meski hanya berbentuk nisan. Untungnya Mer ada teman saya yang baik hati minjemin saya mobil. Soalnya kan mobil saya lagi di bengkel. Takutnya kalau kamu ke Bogor naik motor, nanti kamu sakit lagi. Padahal kan lebih enak naik motor, Ja. Bisa meluk. Idih, apaan sih lu, Mir? Halu lu. Mikirnya ngaco aja dah. Ya seenggaknya kan saya harus servis kamu, Mer. Biar kamu gak kepanasan atau kehujanan. Ya enggak sih? Karena kan kamu udah nolong saya. Ih, padahal Jakarta Bogor kehujanan makin erat tau pelukannya. Ayah, ini ngapain gua makin ngelantur gini sih mikirnya? Fokus, Mir, fokus. Ya, kok diem sih? Ini kalau sepi kayak gini kan yang ada dia bisa denger nih detak jantung gue. Apa baju gua rada aneh kali ya? Pak Rija kagak suka kali ya? Lagian nih Kiki nih maksa-maksa gue pakai lipstik lah, pakai baju kayak begini lah minjem punya Andin. Aduh, ini lipstik gue ketebelan kagak ya? Aduh, ini kan gua ngerasa bukan diri gue ini. Jadi aneh. Mel, kamu kenapa sih deg-degan ya? Karena sandiwara kayak ini? Ya elah, Mir. Jangan demen panggung dong, kan kita bukan artis. Iya. Mir, teringetin ya. Kalau ada toko roti, saya mau beli roti buat ibu saya. Oh, bebas. Terserah Pak Rija aja mau mampir kemana gitu. Saya ikut. Ya soalnya ibu saya tuh suka makan roti sama susu. Jadi ya sederhana itu aja sih. Iya. Pak Rija, kalau misalkan ntar ketahuan nama ibunya Pak Rija, kita bohongan apa gimana?
Ya, nggak gimana-gimana sih. Oh dikutuk lu jadi batu. Ya elah Mir, kayak zaman maling kundang aja main kutuk-kutukan. Iya. Ya udah kamu tenang aja Mir. Kalau sampai ibu saya tahu,